Dikisahkan pada abad ke-17, Raja Charles yang pertama memerintahkan wilayah Fens, atau padang rumput berawa, yang berada di wilayah timur Inggris untuk dibendung dan dikeringkan, agar wilayah ini dapat dimanfaatkan untuk tanah pertanian. Untuk melaksanakan proyek raksasa ini, Raja Charles menyewa insinyur dan para pekerja dari Belanda, yang dipimpin oleh seorang insinyur dari Belanda yang bernama Cornelius Vermuyden. Memang bangsa Belanda mahir dalam membangun dam dan bendungan yang sudah banyak berhasil dibangun di negara mereka. Namun pada masa itu, wilayah tanah basah berawa seperti Fens dan Bogs di Inggris, syarat dipenuhi oleh aneka roh, monster, hantu dan berbagai makhluk supernatural lainnya. Dan roh utama dari rawa-rawa itu adalah Tidimon, yang ukurannya tidak lebih besar dari seorang anak berusia 3 tahun. Dia tinggal di lubang, jauh di dalam air yang hijau penuh dengan tanaman rawa. Dia hanya keluar pada malam hari ketika kabut mulai muncul. Lalu dia merayap keluar ke sudut-sudut gelap, sambil berjalan terpincang-pincang. Wajahnya seperti kakek tua yang penyayang, dengan rambut putih panjang dan janggut putih panjang, semuanya berkumpul dan kusut. Sulit melihatnya dalam jubah abu-abu yang ia pakai, di balik kabut kelabu yang tebal. Ia datang dengan suara gemericik air dan desiran angin, sambil mengeluarkan tawa, yang terdengar seperti suara burung piwit atau lapwing. Dia tidak jahat dan kekar seperti elf air, dan dia tidak berkulit putih pucat dan menyeramkan seperti Dead Hands. Namun tidak ada yang dapat menandingi kekuatannya. Semua orang di zaman itu merinding ketika saat duduk di dalam rumah pada musim dingin, dan mendengar tawa Tidimon yang melengking di luar pintu. Raja Charles mempekerjakan orang Belanda untuk mengeringkan rawa-rawa dengan kanal dan membangun penghalang agar air tidak masuk. Penduduk wilayah Fens tidak menyukai kedatangan para pekerja Belanda dan tidak mau memberi mereka makanan atau penginapan. Para roh rawa membuat banyak dari pekerja Belanda menjadi takut, bahkan ada yang sampai melarikan diri, namun Raja Charles tetap bulat dalam keputusannya, dan semakin banyak pekerja Belanda yang datang, dan pekerjaan terus berlanjut. Proyek raksasa ini berlangsung dalam jangka panjang, dan lambat laun warga setempat mulai melupakan Tidimon. Proyek akhirnya selesai, dan bendungan berhasil dibangun dan wilayah Fens mulai mengkering, namun kemudian terjadi musibah yang menimpa wilayah Fens. Terjadi wabah besar-besaran, yang menyebabkan para ternak mati, anak-anak menjadi sakit, begitu pula orang tua yang lemah, dan banyak penduduk yang menderita kelaparan. Para penduduk wilayah Fens menjadi putus asa dan mencari penyebab serta kambing hitam. Mereka menyalahkan para penyihir dan orang-orang yang dianggap berperilaku rendah. Mereka banyak berdoa, namun bencana tidak juga berakhir. Akhirnya, ketika bulan baru tiba, dan malam diliputi kegelapan, para warga Fens teringat dengan Tidimon, sang penguasa Fens yang sebelumnya akrab dengan mereka para penduduk setempat. Para penduduk berkumpul, masing-masing membawa ketel berisi air, dan memandang ke arah sungai sambil meneriakkan, "Tidimon, yang tanpa nama. Ini air untukmu, batalkan mantra kutukanmu sekarang." Mereka mendengarkan untuk mendengar apakah Tidimon akan menjawabnya, tetapi tidak ada suara. Mereka menunggu sangat lama sekali, ketika tiba-tiba terdengar suara ratapan dan rintihan yang paling dahsyat, seperti banyak bayi menangis, terisak-isak seolah hatinya akan hancur. Tiba-tiba, suasana hening, dan mereka bisa mendengar gemericik air di kaki mereka. Kemudian, dari sungai, dengan cukup pelan, terdengar suara pekikan burung piwit, dan mereka tahu mantranya akan hilang. Sejak hari itu, alam kembali tumbuh subur di wilayah Fens, dan penduduk setempat setiap bulan baru. Mereka pergi ke tepi air terdekat dan berkata,
Tidimun yang tidak bernama. Ini air untukmu. Dan kemudian, pekikan suara burung piwit akan kembali terdengar dengan lembut. Halo semua penonton, kita berjumpa lagi di Shade Story. Hari ini kita akan membahas Tidimun, roh utama di wilayah Fens, yang dahulu merupakan padang rumput berawa, yang terletak di bagian timur Inggris. Tidimun adalah semacam roh alam atau makhluk supernatural, yang ada di bogs, atau rawa-rawa, dan di Fens, atau rawa-rawa berpadang rumput, yang berada di Inggris. Ia memiliki kemampuan untuk mengendalikan pasang surut air dan kemunculan kabut di wilayah tersebut. Dikatakan dari sekian banyak makhluk supernatural yang menguasai wilayah Bogsland, Tidimun adalah yang paling kuat dan merajai wilayah tersebut. Daerah-daerah yang dikatakan sebagai wilayah tempat tinggal Tidimun antara lain, Fens di wilayah selatan Lincolnshire, wilayah yang disebut The Cars, di bagian utara Lincolnshire dan Fens di Isle of Ely. Kisah Tidimun yang telah kita simak sebelumnya, pertama kali dicatat oleh M.C. Balfour, pada Juni 1891, di mana ia mengumpulkan cerita dari wilayah lembah Ankolmi. Ia menemukan cerita dari seorang pria tua, yang ingat bahwa wilayahnya dikutuk dengan wabah penyakit yang dikirimkan oleh Tidimun. Tidimun tidak selalu jahat atau pemarah. Saat Fens atau rawa-rawa banjir, orang-orang akan berkumpul di malam hari dan memohon pada Tidimun, seraya berkata, "Tidimun yang tidak bernama, banjir ini sudah cukup, dan jika terdengar suara burung piwit, maka banjir akan reda di keesokan harinya." Menurut M.C. Balfour, pada 1891, Tidimun digambarkan sebagai makhluk yang menyerupai pria tua, namun hanya seukuran anak berusia 3 tahun, dengan rambut dan jenggot putih yang kusut dan panjang. Ia memakai jubah berwarna abu-abu, sehingga ia sulit dilihat, terutama saat menjelang pagi dan senja hari, di mana wilayah Fens dipenuhi dengan kabut tebal. Suara tawanya menyerupai suara burung piwit. Seorang penulis cerita rakyat, yang bernama Darwin Horn menyatakan dalam artikel, "Kutukan Tidimun dan Konsekuensi Ekologi dalam Reklamasi Daratan", yang ditulis pada tahun 1987, bahwa hampir semua kutukan dan penyakit yang ditimbulkan oleh Tidimun, diakibatkan oleh ulah manusia dalam mengeringkan wilayah rawa atau fenland. Ahli cerita rakyat lainnya, yaitu E. Radkin, menulis pada tahun 1955, juga mencatat kepercayaan lembah Ankolmi lainnya, tentang ras makhluk yang menyerupai imp, yang umumnya dianggap nakal namun baik hati. Mereka disebut Tidi People, atau orang-orang Tidi, yang disebut juga Stenger, Green Coatis atau mereka yang menggunakan jubah hijau dan kaum Yard atau Yardkin. Nama Tidi terkait dengan ukurannya yang kecil, dan Radkin mengutip sebuah sumber yang menggambarkan Tidi People. Mereka adalah makhluk yang kerdil, tingginya tidak lebih dari 1 rentang tangan, dengan lengan dan kaki tipis bagaikan benang, tetapi memiliki telapak kaki dan telapak tangan yang besar, dan kepala yang berputar-putar di atas bahu mereka. Orang-orang Tidi akan menari di bawah sinar bulan, di atas sebuah batu datar besar, yang dikenal sebagai Stranger Stone atau batu asing, yang ditemukan di daerah tersebut. Rudkin mencatat tradisi lokal mengoles batu asing dengan darah hewan, kemudian menyalakan api di atas batu, namun Rudkin tidak dapat menentukan makna, atau suatu keyakinan spesifik, di balik praktik tradisi setempat itu. Masyarakat juga akan meletakkan hasil panen pertama di atas batu asing, beserta roti dan garam, untuk membuat orang Tidi senang dan memastikan panen yang baik. Jadi selain mengusai air, para orang Tidi juga membantu agar panen di daerah tersebut berkelimpahan.
Demikian cerita kita mengenai Tidimun, makhluk supernatural dari wilayah Fens di Inggris. Terima kasih sudah menyaksikan Short Story, dan sampai jumpa di video selanjutnya.